Nama saya Sasa, umur saya 25 tahun. Saya mengidap diabetes selama 10 tahun. Dan sekarang saya menjalani hari-hari saya tanpa kedua kaki saya dikarenakan kelalaian dari rumah sakit. Nona Sasa mengalami penyakit peredaran darah akibat diabetes, sehingga salah satu dari kakinya harus segera diamputasi. Perkenalkan, nama saya Dr. Sheila. Saya adalah dokter yang bertanggung jawab untuk penanganan operasi tersebut. Selamat siang, perkenalkan saya Tansa, perawat yang bertugas di shift siang ini. Tadi kami sudah melakukan pemeriksaan untuk kaki Nona. Sebelumnya saya ingin memastikan kembali apa benar ini dengan Nona Sasa. Betul sus, dengan saya sendiri. Berusia 25 tahun, bekerja sebagai pegawai swasta dan tinggal di Kepanjen. Iya betul sus. Baik, jadi kami sudah melakukan pemeriksaan untuk tindakan selanjutnya. Dan Nona Sasa di sini terdiagnosa penyakit neuropati diabetik yang mana mengharuskan mengamputasi kaki kanan dari Nona Sasa. Astagfirullahaladzim, apakah ini memang jalan satu-satunya untuk menyembuhkan kaki saya sus? Saya sangat mohon maaf, tetapi ini satu-satunya cara untuk mengatasi infeksi tersebut. Apabila tindakan ini tidak segera dilakukan, dikhawatirkan infeksi tersebut akan menyebar dan akan menyebabkan saraf lain terkena infeksi. Baik sus, jika ini yang terbaik, saya akan mengikuti prosedur operasi ini. Baik, selama operasi berlangsung, Nona Sasa akan diberikan anestesi spinal yang berguna untuk menghilangkan rasa sakit. Lalu kami akan menghilangkan tulang yang hancur serta jaringan yang rusak. Lalu untuk pemulihan pasca operasinya bagaimana ya sus? Baik, Nona akan dirawat di rumah sakit selama 1-2 minggu untuk dilakukan pelacakan penyembuhan serta rehabilitasi. Apa ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup sus, saya memutuskan saya akan melakukan operasi ini. Baik, Nona, berikut ini adalah lembar pernyataan kesediaan untuk dilakukan tindakan operasi. Nona bisa membaca terlebih dahulu, lalu bisa menandatangani di sini. Baik sus. Baik, terima kasih Nona. Mohon ditunggu untuk pemeriksaan selanjutnya. Pada adegan inform concern terlihat tidak ada kesalahan. Perawat telah menjelaskan dengan cukup jelas tentang serangkaian tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Mulai dari memperkenalkan diri, memastikan identitas pasien, menjelaskan diagnosa, tujuan dari tindakan medis dan dampaknya jika tidak dilakukan, serta memastikan bahwa pasien telah benar-benar paham terhadap informasi yang akan diberikan. Namun ada sistematika yang perlu dibenahi, yaitu pada saat melakukan inform concern, dokter tidak terlibat, sehingga tidak ada komunikasi antar dokter dan pasien. Hal ini dapat menyebabkan miskomunikasi antara pasien, dokter, dan perawat, yang dimana akan memperbesar kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Operasi amputasi dimulai sesuai jadwal. Proses, prosedur, dan tindakan amputasi berjalan normal sesuai rencana. Kaki korban berhasil diamputasi. Namun, ada hal tidak terduga yang terjadi. Permisi Nona. Alhamdulillah sekarang Nona Sasa sudah berhasil untuk dioperasi. Nah sekarang bagaimana keadaan Nona? Apakah ada rasa yang tidak nyaman? Loh dok, ini kaki yang salah. Saat pasien dibawa ke ruang operasi, kondisi kedua kaki pasien sudah dalam keadaan yang buruk. Ditambah lagi, kaki yang dipersiapkan untuk diamputasi adalah kaki yang salah. Papan ruang operasi, jadwal ruang operasi, dan sistem rumah sakit komputer mendaftarkan kaki yang salah. Sampai saat ini, rasa menghantui itu masih ada di dalam diri saya. Kesalahan tersebut terjadi karena beberapa dokumen mendaftarkan kaki yang salah, sehingga kaki yang dipersiapkan untuk amputasi pun menjadi salah. Padahal di dalam inform consent telah mendaftarkan kaki yang benar dan diletakkan di ruang operasi.
Namun, tidak ada prosedur dari rumah sakit yang mengharuskan dokter untuk memeriksa kembali informed consent sebelum operasi. Ditambah lagi, tidak ada komunikasi dari dokter dengan pasien sebelum operasi dilakukan. Kejadian ini menjadi pusat perhatian bagi nasional, berita TV, sosial media, dan di berbagai artikel. Semua menyorot kejadian ini. Dampaknya, Dr. Sheila difitnah dan diejek karena kelalaiannya. Ia serta rumah sakit mendapat citra yang buruk di masyarakat. Dr. Sheila didenda sebanyak 4 miliar rupiah dan lisensinya harus dibekukan selama 2 tahun. Serta rumah sakit harus mengalami kerugian material karena harus membayar uang penyelesaian sebanyak 14 miliar rupiah. Walaupun kejadian malpraktik ini dinilai sangat merugikan korban, namun ada beberapa hikmah yang bisa diambil dari sisi rumah sakit. Antara lain yaitu perubahan sistematika rumah sakit. Yang pertama, ada perubahan yaitu dimunculkannya double identification system, lalu ada sistem pelacakan kesalahan, lalu ada penambahan fasilitas untuk pasien yaitu petugas keselamatan. Lalu di sisi lain ada perubahan dari segi sistematika operasi, yaitu dokter dan tim bedah diwajibkan untuk mendiskusikan kembali apakah operasi yang akan dilaksanakan adalah operasi yang benar dengan pasien yang tepat. Lalu dokter sebelum terjadinya operasi diwajibkan untuk bertemu dengan pasien untuk mendiskusikan tentang operasi tersebut sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan pasca operasi. Prinsip etik yang dilanggar, yang pertama adalah prinsip beneficence, dikarenakan dokter yang bertanggung jawab tidak bertemu secara langsung dengan pasien sehingga tidak mengetahui kondisi dari sang pasien. Pihak rumah sakit juga lalai dalam menginput data terkait pasien sehingga terjadi kesalahan. Dan prinsip etik yang kedua adalah prinsip non-maleficent, di mana kesalahan dokter dalam mengamputasi menyebabkan pasien harus kehilangan kedua kakinya dan itu menyebabkan kerugian bagi sang pasien. Kasus malpraktik ini termasuk pada jenis malpraktik sipil atau perdata dikarenakan tim dokter dan perawat yang bertanggung jawab harus diberhentikan dari pekerjaannya, lalu dikenakan biaya ganti rugi sebesar 4 miliar dan pihak rumah sakit juga harus membayarkan biaya kompensasi sebesar 14 miliar. Sekian dari kami, terima kasih.